warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian semua baik ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yunia. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang imbuhan di dan kata depan di. Mari kita belajar. Anak-anak, silahkan buka buku halaman 17. Di sana kita akan belajar tentang imbuhan di dan kata depan di. Dalam penulisan teks laporan hasil observasi, kita biasanya akan membuat suatu laporan dengan kalimat yang benar, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar atau mengulang kembali pelajaran dengan menuliskan kata. Coba anak-anak perhatikan penulisan kata-kata di alam sekitar. Itu penulisannya sudah benar belum ya? Di alam atau di alam? Dipisah atau dirangkai ya? Nah, di yang ditulis serangkai merupakan di yang berkedudukan sebagai awalan atau sederhananya merupakan imbuhan. Serangkai itu namanya awalan atau prefiks. Nah, contohnya dimakan, dibuang, dicintai, didambakan, dan lain sebagainya. Itu di yang dirangkai karena di-nya merupakan kata awalan atau prefiks. Kemudian di yang ditulis terpisah itu merupakan di yang berkedudukan sebagai kata depan. Di yang terpisah digunakan untuk menandai sebuah tempat. Contohnya di alam, di jalan, di rumah, di sekolah. Nah, intinya adalah sebuah tempat yang akan dituju itu merupakan di yang terpisah atau di yang merupakan kata depan. Nah, lalu bagaimana supaya kita tidak salah dalam penulisan kata depan di? Berikut adalah cara sederhana yang bisa anak-anak pakai agar tidak terbalik-balik lagi. Yang harus anak-anak tahu, kata depan di itu punya dua teman. Kata depan yaitu ke dan dari. Nah, jadi di itu mempunyai dua teman. Jadi sama dia itu kata depan, yaitu kata depan ke dan kata depan dari. Sehingga kata depan di yang terpisah harus bisa berterima bentuknya ketika diganti oleh kata depan tersebut. Nah, contohnya seperti kata di rumah. Kalau ingin tahu bahwa penulisannya harus terpisah, maka di harus digantikan dengan ke dan dari. Nah, coba kita lihat ke dan dari untuk kata rumah. Seperti kalimat pulang ke rumah, berangkat dari rumah. Nah, itu apakah cocok kalimatnya? Nah, kalau cocok atau pas berarti kata depan di-nya itu berarti dipisah dan dia merupakan kata depan. Jadi, kalau tidak dapat digantikan menjadi ke dan dari, berarti di tersebut adalah sebuah awalan yang penulisannya harus dirangkai. Coba anak-anak lihat pada contoh berikut. Di alam, ke alam, dari alam. Nah, kalau pas berarti katanya adalah dipisah. Kemudian yang berikutnya dimakan, kemakan, dari makan. Nah, itu kan tidak cocok. Berarti kata yang benar berarti dimakan. Karena dia berarti merupakan imbuhan.
Kemudian kalimat berikutnya, di sawah, ke sawah, dari sawah. Nah, itu cocok, berarti sudah benar, dipisah. Kemudian untuk tulisan dilempar, kelempar, dari lempar. Nah, itu tidak cocok untuk dipisah, berarti katanya harus dirangkai menjadi dilempar. Berikutnya, kata baca. Dibaca, kebaca, dari baca. Tidak cocok. Nah, berarti katanya harus dirangkai menjadi dibaca. Kemudian kata kantor. Di kantor, ke kantor, dan kantor, dari kantor. Nah, itu kan pas, berarti dipisah untuk penggunaan kata di. Nah, jadi itu untuk memudahkan kita dalam penulisan kata di, apakah dirangkai atau dipisah. Biasanya kata depan di yang menunjukkan tempat itu pasti dipisah. Misalnya menunjukkan waktu, di sekolah, berarti itu harus dipisah. Ke sekolah, dari sekolah. Nah, itu kan cocok untuk dipisah. Nah, setelah mempelajari perbedaan imbuhan di atau kata depan di, mudah-mudahan anak-anak tidak salah lagi dalam penulisan bahasa Indonesia yang benar ya. Nah, anak-anak, bagaimana materi kita hari ini? Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Sekian dulu materi Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.